KJV Papi di sini. Dan saya mau kasih tahu kamu cara untuk 100% yakin bahwa kamu akan masuk surga atau punya hidup kekal, karena semua orang pasti mati suatu hari, dan rasanya sangat menyenangkan di hati, kalau nggak perlu khawatir tentang hal buruk yang terjadi setelah kamu mati. Jadi apakah kamu 100% yakin kalau saat kamu mati nanti, kamu akan masuk surga? Apakah kamu 100% yakin? Karena beberapa orang bilang, oh, kamu tahu, aku agak yakin. Aku berharap begitu, aku pikir begitu, aku cukup baik, aku orang yang cukup baik. Itu yang biasanya orang katakan. Jadi aku cuma tanya, apakah kamu 100%, bukan 80, 98, tapi 100% yakin kalau saat kamu mati, kamu akan masuk surga? Apakah kamu 100% yakin? Nah, tahukah kamu Alkitab memberitahu kita bahwa kita bisa 100% yakin? Jadi, langsung saja, dalam Roma 3:23 tertulis, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada yang sempurna. Oke? Saya tidak sempurna. Kamu tidak sempurna. Nenek tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oke? Semua orang pernah salah. Kita semua berdosa. Kita semua pernah berbuat buruk. Kita semua pernah bohong atau mengucapkan kata kasar atau mungkin mencuri pensil. Alkitab bilang, semua orang tidak mencapai kemuliaan Tuhan. Itu tertulis di Roma 3:23. Dan dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi karena kita berdosa, kita semua mati. Semua orang akan mati suatu hari. Itu bukan pikiran yang menyenangkan, tapi semua orang punya hari lahir dan hari kematian. Dan dikatakan kematian bukan hanya tubuh yang mati dan dikubur. Alkitab mengatakan ada kematian kedua. Dikatakan maut dan neraka dilemparkan ke lautan api, inilah kematian kedua. Itulah mengapa saya di sini, agar tak ada yang masuk lautan api. Kematian kedua, mari kita pikirkan begini. Kematian pertama adalah tubuh fisik mati, dan kematian kedua adalah kematian rohani. Jadi kematian kedua adalah lautan api. Dan Wahyu 21:8 dikatakan, semua pendusta akan mendapat bagian di danau yang menyala dengan api dan belerang, yaitu kematian kedua. Jadi lihat, di sana dikatakan semua pembohong. Jadi meski hanya satu kebohongan, itu sudah menjadikan Anda pembohong, teman. Dalam Wahyu 21:27 berbicara tentang surga, di sana tidak ada kebohongan. Tidak akan masuk ke dalamnya segala yang najis, atau yang melakukan kekejian atau dusta, satu dusta saja. Jadi satu kebohongan saja membuat Anda tersingkir dari surga, karena surga tempat sempurna. Dan jika Anda berbohong sekali saja, maka Anda tidak sempurna. Jadi Anda bisa lihat bagaimana semua orang gagal, seperti yang dikatakan ayat itu. Kita semua gagal mencapai kemuliaan Tuhan. Nah, ini masalah karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin kita masuk ke lautan api. Jadi tahukah Anda apa yang dia lakukan? Dia melakukan sesuatu. Dalam Roma 5:8 dikatakan Allah menyatakan kasihnya kepada kita, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Jadi siapakah Kristus ini? Siapakah Yesus Kristus yang sering Anda dengar, atau mungkin belum pernah dengar? Siapa dia? Nah, itulah yang ingin saya jelaskan. Jadi pada awalnya Anda tahu ketika Tuhan menciptakan dunia, dia menciptakan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 1:27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu dia memberi mereka satu aturan saja. Jangan makan dari pohon itu. Seperti dalam Kejadian 3:1 saat mereka melanggar aturan. Dikatakan ular itu lebih cerdik dari segala binatang di padang yang dijadikan Tuhan Allah. Ia berkata kepada perempuan itu, benarkah Allah berfirman, jangan makan dari semua pohon dalam taman ini? Dan dalam Kejadian 3:6 dikatakan, perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dipandang, dan pohon itu menarik untuk memberi pengertian. Ia mengambil buahnya dan memakannya, lalu memberikannya pada suaminya, dan dia pun memakannya. Itulah dosa pertama. Dan pasangan Adam dan Hawa ini, mereka punya anak, kan? Dan mereka punya anak lagi, dan terus begitu. Dan itulah persis mengapa kita berada dalam situasi ini. Dalam Roma 5:12 tertulis, sebab oleh satu orang, dosa masuk ke dunia dan kematian oleh dosa. Dan demikian kematian menimpa semua orang karena semua telah berdosa. Jadi karena kita berasal dari Adam dan Hawa, kita semua berdosa. Kita semua tidak sempurna. Dan dalam Kejadian 3:15, Tuhan memberikan janji. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, berbicara kepada ular di sana. Antara keturunanmu dan keturunannya, ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah nubuat pertama tentang Yesus dalam Alkitab. Tuhan berjanji akan ada seseorang yang memperbaiki kesalahan sejak awal mula. Nah, sekitar 3.200 tahun kemudian, coba tebak siapa yang muncul? Yesaya dalam Alkitab, dan dia menubuatkan kelahiran dari perawan. Dalam Yesaya 7:14 tertulis, sebab itu Tuhan sendiri akan memberi kamu suatu tanda. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Oh, ho, ho. Jadi itu terjadi 3.200 tahun setelah nubuat yang pertama. Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Setelah 700 tahun, nubuat itu menjadi kenyataan. Benar sekali, Yesus lahir. Mungkin kalian sudah tahu tentang Natal saat banyak orang di seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus.
Dalam Lukas 1:35 tertulis, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena dia tidak punya ayah manusia, dia adalah anak Allah. Kemudian dia lahir di kota Daud, seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya, di Betlehem. Lalu malaikat menampakkan diri kepada para gembala, dalam Lukas 2:11. Dikatakan, malaikat itu berkata, jangan takut, karena aku membawa kabar sukacita yang besar bagi semua orang. Karena hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi, semua waktu ini telah berlalu, dan akhirnya Yesus lahir. Dan ketika Yesus bertumbuh, dia dipenuhi dengan kuasa. Dalam Lukas 2:40 tertulis, dan anak itu bertumbuh dan menjadi kuat dalam roh, kuat. Dipenuhi dengan hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi dia memang istimewa. Dia adalah Allah, dan dia adalah manusia. Dia sepenuhnya manusia, dan sepenuhnya Allah. Dan akhirnya, Yesus mulai melakukan mukjizat. Dalam Matius 15:30-31 tertulis, dan banyak orang datang kepadanya, membawa orang-orang lumpuh, buta, bisu, cacat, dan banyak lainnya, dan meletakkan mereka di kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak menjadi takjub ketika melihat orang bisu berbicara, orang cacat menjadi utuh, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Kemudian Alkitab menyatakan bahwa dia berjalan di atas air. Dia bahkan membangkitkan orang dari kematian. Berbagai hal ajaib lainnya. Lalu para pemimpin agama pada masa itu menjadi sangat iri pada Yesus. Yesus bahkan telah menubuatkan hal itu. Dalam Markus 8:31 tertulis, dan ia mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Dia menubuatkannya, dan mereka memang berencana membunuhnya. Dalam Matius 12:14 tertulis, kemudian orang-orang Farisi keluar dan berunding melawan dia, bagaimana mereka dapat membinasakannya. Jadi mereka dan akhirnya mereka mengambil Yesus dan ingin membunuhnya di kayu salib yang juga dikenal sebagai penyaliban. Itulah kata mewah untuk terbunuh di kayu salib. Mereka mengumpulkan sekelompok besar orang untuk membantu mereka menghukum Yesus, dan mereka meminta izin untuk membunuh Yesus, jadi itulah yang terjadi. Mereka semua berkumpul berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, dan akhirnya Yesus mati di kayu salib itu. Ya. Hari yang menyedihkan. Dan setelah dia mati, 3 hari kemudian beberapa orang datang ke kuburnya, tetapi mereka heran. Mereka mendapati Yesus telah pergi, dan seorang malaikat ada di sana. Dalam Lukas 24:6-7 malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia berfirman kepadamu ketika ia masih di Galilea, berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit kembali. Jadi dia bangkit kembali dari kematian, dan ingatlah, hukuman dosa, melakukan hal-hal buruk adalah kematian. Dan ada kematian kedua yaitu neraka dan lautan api, tidak ada jalan keluar dari situ. Itulah sebabnya saya memberitahu kalian semua ini agar kalian tidak pergi ke sana. Dan dikatakan bahwa kita semua adalah pendosa, bahwa kita semua pantas masuk neraka, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan dalam Roma 5:8 tertulis, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Jadi Yesus tidak hanya mati di salib, dia membayar dosa-dosa kita dengan kematiannya, pengorbanannya. Dia hidup dengan sempurna, tahu kan, dia tidak pernah berdosa sekalipun. Dalam 2 Korintus 5:21 tertulis, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa untuk kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam dia. Wow. Dan dalam 1 Petrus 2:24 tertulis, ia sendiri menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dia menanggung dosa kita di tubuhnya sendiri di kayu salib. Dosaku, dosamu, dosa semua orang, dosa masa lalumu, dosa masa depanmu, semua dosa ada pada tubuhnya hari itu. Karena Tuhan dan manusia sempurna itu membayar dosamu di sana. Dan dalam Ibrani 2:9 dikatakan bahwa dia dengan kasih karunia Allah merasakan kematian bagi setiap orang. Dan dalam Kolose 2:14 dikatakan menghapus tulisan tangan ketetapan yang melawan kita. Jadi dia menghapusnya seperti menghapus. Dia menghapusnya. Peraturan yang melawan kita, ada daftar panjang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, oke? Daftar yang sangat panjang. Jangan bohong, jangan curang, jangan mencuri, daftar besar, dan ada peraturan melawan kita. Jadi semua yang pernah kamu lakukan salah seperti daftar besar, dan dikatakan dia menghapusnya. Jadi dalam Kolose 2:14 dikatakan, menghapus tulisan tangan ketetapan yang melawan kita dan menyingkirkannya dengan memakukannya di salibnya. Semua hal buruk yang pernah dan akan kamu lakukan dipaku di salib hari itu. Tapi tidak semua orang akan ke surga dan tidak semua orang akan ke neraka. Alkitab mengatakan, ada satu hal yang harus dilakukan setiap orang. Tertulis, dan membawa mereka keluar dan berkata, Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan beserta seisi rumahmu. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 16:30 tipe 1. Jadi tidak dikatakan jadilah orang baik. Tidak dikatakan pergilah ke gereja. Tidak dikatakan bertobatlah dari dosa atau hindarilah hal buruk. Tidak dikatakan berhentilah mengumpat. Tidak dikatakan berilah uang kepada orang miskin.
Tidak dikatakan semua hal itu, tidak dikatakan baptislah dirimu, tidak dikatakan banyak hal lain yang tidak tertulis di sana, paham? Dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan beserta seisi rumahmu. Ada yang percaya pada perbuatan baik, ada yang percaya pada Tuhan palsu, seperti Allah atau Buddha atau alam semesta. Sering ku dengar itu, alam semesta. Dikatakan percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan diselamatkan, jadi percayalah padanya dan kau akan selamat. Jika ku bilang aku akan ke surga karena aku orang baik, berarti aku percaya pada diriku sendiri. Saya percaya pada diri sendiri. Tapi jika saya bilang bahwa saya akan ke surga karena Yesus sangat baik, Yesus membayar hukuman dosa saya karena kebaikannya, itulah gambarannya. Saya tidak percaya pada kebenaran saya sendiri. Alkitab mengatakan kebenaran kita seperti kain kotor. Itu sangat menjijikkan, kain yang kotor. Itulah kita. Jadi saat sampai di pintu surga, jangan coba memberi mereka kain kotor. Katakan saja saya percaya pada Yesus dan pembayarannya untuk dosa saya. Itulah yang memberi saya kebenaran, yang memungkinkan saya ke surga dan benar di hadapan Tuhan. Jadi ini dikatakan beberapa kali, kita tidak akan bahas semuanya, tapi dikatakan karena oleh kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah karunia Allah. Bukan dari perbuatan supaya tidak ada yang membanggakan diri. Mari kita uraikan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kamu terima dan kamu diselamatkan melalui iman. Iman adalah apa yang kamu percayai. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi kamu tidak pantas mendapatkannya dan kamu diselamatkan melalui apa yang kamu percayai. Baris selanjutnya mengatakan, dan bukan dari dirimu sendiri, itu adalah karunia Allah. Bukan dari perbuatan agar tidak ada orang yang menyombongkan diri. Ini adalah hadiah. Jadi ada orang yang bilang, oh saya memberi kamu hadiah, tapi ada syarat tertentu. Atau seperti website yang bilang, hadiah gratis, tapi kamu harus bayar $1. Begitu kamu harus membayar $1, itu bukan hadiah lagi. Begitu kamu harus melakukan sesuatu, itu bukan hadiah. Kalau saya bilang ke kamu, hey, saya akan kasih Alkitab ini, tapi kamu harus bayar $5. Apakah itu hadiah? Tidak. Atau bagaimana kalau saya bilang, saya akan kasih Alkitab ini hadiah, tapi kamu tidak boleh mengumpat lagi. Apakah itu hadiah? Tidak, karena kamu harus mendapatkannya, atau layak menerimanya. Padahal Alkitab mengatakan itu hadiah gratis. Seperti saat seseorang memberimu hadiah, kamu tinggal menerimanya dan berterima kasih. Begitu saja yang perlu kamu lakukan untuk keselamatan. Ini hadiah gratis karena Tuhan mengasihimu. Dan Alkitab berulang kali mengatakan bahwa hanya dengan percaya pada Yesus, itulah satu-satunya jalan. Jadi dikatakan bukan dari perbuatan agar tak ada yang menyombong. Jadi saat sampai di surga, aku tak bisa bilang aku di sini karena perbuatan baik yang kulakukan. Aku akan berkata aku di sini karena Yesus. Yesus yang membayar jalanku untuk berada di sini. Yesus mati menggantikan tempatku. Itulah satu-satunya cara untuk sampai ke surga. Aku tidak cukup baik, tidak sempurna, tapi Yesus sempurna dan dalam Roma 4:5 tertulis, tetapi bagi yang tidak bekerja melainkan percaya pada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi imanmu dihitung sebagai kebenaran. Kamu tidak perlu bekerja. Dikatakan bagi dia yang tidak bekerja, jadi kamu tidak perlu berbuat baik. Padahal berhenti berdosa itu perbuatan baik. Dalam Yunus 3:10 dikatakan Allah melihat perbuatan mereka bahwa mereka berpaling dari jalan jahat, itu disebut pekerjaan, berpaling dari kejahatan itu pekerjaan dan itu tidak wajib. Untuk masuk surga kamu cukup percaya pada Yesus saja. Itu saja, cukup itu. Jadi dalam Yohanes 3:16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang sangat populer dan mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Jadi berapa lama kekal itu? Selamanya. Jadi sekali kamu mendapat karunia itu milikmu selamanya. Bayangkan jika saya bilang, hey, saya beri kamu hadiah, Alkitab ini milikmu. Tapi kemudian kamu membuatku marah dan aku mengambilnya kembali. Itu bukan hadiah, itu adalah sesuatu bersyarat yang aneh, seperti transaksi. Tapi Alkitab mengatakan, jika kamu memiliki karunia itu adalah hidup kekal, bukan hidup mingguan. Jadi kamu tidak bisa kehilangan karuniamu, itu karuniamu selamanya. Juga dikatakan dalam Yohanes. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, Alkitab terus mengatakan, percaya, percaya. Ini hanya dengan percaya. Percaya. Itu hanya dengan percaya pada Yesus, dan begitulah cara Anda bisa menjadi anak Allah. Jadi dikatakan dalam Yohanes 3:3, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ingat bahwa ada kematian pertama dan kematian kedua? Nah, ada kelahiran pertama dari ibu Anda dan kelahiran kedua. Kelahiran pertama adalah kelahiran fisik Anda, dan yang kedua adalah kelahiran rohani Anda. Dan ingat, ibu Anda yang melakukan semua pekerjaan ketika Anda lahir. Anda tidak perlu bekerja untuk itu. Anda hanya muncul, keluar, dan sekarang Anda berada dalam keluarga. Sama halnya dengan Yesus. Dia melakukan semua pekerjaan dan tiba-tiba Anda diselamatkan, dilahirkan kembali dalam sekejap. Benar, sekali Anda masuk dalam keluarga, Anda tetap dalam keluarga. Anda tidak bisa membatalkan kelahiran. Tidak dilahirkan. Anda tidak bisa tidak dilahirkan. Itu hal yang lucu untuk dipikirkan. Jadi sekali Anda lahir, Anda selalu berada dalam keluarga. Anda bisa berkata, Bu, ayah, saya tidak suka kalian dan saya akan lari jauh. Aku akan pergi sejauh mungkin dan kamu tak akan melihatku lagi dan aku tak suka padamu dan tak mau bicara denganmu dan aku tak suka semua aturanmu. Itu tidak masalah.
kamu tetap anak mereka. Jadi kamu bisa bilang, Tuhan, aku tak suka engkau dan aku tak bicara padamu dan aku tak mau lakukan semua itu dan aku mau lakukan yang ku mau. Sejauh apapun kamu pergi, kamu tetap dalam keluarga Tuhan. Itu benar. Jiwamu aman. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan selamanya. Sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Dan juga kita tidak bisa seenaknya setelah diselamatkan, kan? Kita tidak bisa menggunakannya sebagai izin berbuat sesuka hati. Kita ingin melakukan hal baik setelah diselamatkan, kan? Dalam Ibrani 12:6-8 tertuliskan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk setiap anak yang diterimanya. Jadi menghajar itu seperti dihukum. Dan mencambuk itu seperti dipukul keras. Jadi dikatakan, jika kamu menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak-anak, karena anak manakah yang tidak dihajar oleh bapaknya? Tetapi jika kamu tanpa hajaran, yang semua orang alami, maka kamu adalah anak haram, bukan anak sah. Jadi maksud saya, jika Tuhan mengasihimu, Dia akan menghukummu atas perbuatan buruk di dunia ini. Jadi kalau saya pergi ke toko dan entahlah mencoba mencuri barang berharga, Tuhan akan menghukum saya di dunia ini. Dia akan memastikan saya masuk penjara karenanya, tahu kan? Tuhan akan memastikan bahwa saya menanggung akibat dari perbuatan saya di dunia ini. Tapi saya tidak akan pernah menderita hukuman neraka karena Yesus telah membayar semua dosa saya. Jadi Dia akan menghukum kita di dunia ini selama kita masih hidup. Kita tidak bisa lolos begitu saja setelah menjadi anak-anak Allah. Maksud saya, begitu kita lahir baru, Allah akan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya sendiri. Jadi kita tidak ingin sembarangan melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi Alkitab mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dari kematian, engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya untuk kebenaran dan dengan mulut pengakuan dibuat untuk keselamatan. Jadi jelasnya, kamu percaya dalam hati, kamu mengatakannya dengan mulutmu. Begitulah cara kamu menerima keselamatan. Hanya itu. Kamu percaya dan kamu mengatakannya dengan lantang. Itulah yang tertulis dalam Roma 10:9-10. Lalu dikatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kamu bisa memasukkan namamu di situ. Jika kamu berseru kepada nama Tuhan, kamu akan diselamatkan. Atau jika saya berseru kepada nama Tuhan, saya akan diselamatkan. Itu ada di Roma 10:9-11. Jadi yang ingin saya katakan adalah, kamu hanya perlu berseru kepada nama Tuhan untuk keselamatan, dan Dia akan menyelamatkanmu. Ini adalah doa sederhana. Bukan doa ajaib atau kata-kata khusus yang disusun. Ini hanya kamu, dengan segenap hatimu, berkata kepada Tuhan dari lubuk jiwamu. Aku tahu, aku orang berdosa, dan aku percaya bahwa Engkau mati dan bangkit kembali. Engkau telah membayar harganya, Yesus, untuk dosa-dosaku, agar aku tak perlu masuk ke lautan api. Engkau membayar harganya agar aku bisa mendapat karunia hidup kekal. Yesus, selamatkan aku dan berikan padaku karunia hidup kekal secara cuma-cuma. Bawalah aku ke surga saat aku mati. Amin. Jadi jika kamu percaya itu, jika kamu mengucapkan hal semacam itu dengan segenap hatimu pada Tuhan, Dia akan menyelamatkanmu. Jadi selamat jika kamu mengatakannya dengan sepenuh hati hari ini, maka ini adalah hari ulang tahun rohanimu. Selamat ulang tahun. Lihat, sekarang kamu punya 2 hari ulang tahun, jadi mari, kamu dapat lebih banyak kue kurasa. Tapi serius, selamat ulang tahun. Dikatakan para malaikat bersuka cita di surga, dan kamu tak bisa kehilangannya. Tertulis, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengar firmanku dan percaya pada Dia yang mengutusku memiliki hidup kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah pindah dari maut ke hidup. Jadi apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Nah, saya sarankan bacalah Alkitab Anda. Saya suka KJV. Tidak berubah selama ratusan tahun dan berbeda makna di banyak terjemahan lain. Saya tidak akan membahasnya sekarang. King James adalah yang terbaik, dan jika bahasa Anda bukan Inggris, akan saya tampilkan di layar ini. Itu Alkitab yang baik dalam bahasa Anda, karena Alkitab berkata semua tulisan diilhamkan Allah dan berguna untuk ajaran, teguran, koreksi, dan didikan dalam kebenaran. Jadi kalau mau menyenangkan Tuhan, kenalilah Alkitab Anda. Dalam 1 Petrus 2:2 tertulis, seperti bayi baru lahir, rindukanlah susu murni firman agar kamu bertumbuh. Sebagai bayi baru, minumlah susu firman itu. Dan langkah kedua, saya sarankan dibaptis. Tidak wajib untuk masuk surga, kan? Anda sudah pasti ke surga. Tapi Alkitab mengatakan baik untuk dibaptis setelah Anda diselamatkan. Jadi ayat terakhir di Matius mengatakan, dan Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Saya suka itu. Dan Yesus sendiri menunjukkan bahwa dibaptis adalah hal yang baik. Dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ketika Yesus keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan segera roh memimpin dia ke padang gurun. Itu Markus 1:9-12.
Jadi apakah kamu ingin Tuhan berkenan kepadamu? Dibaptislah setelah kamu diselamatkan. Itu langkah ketaatan berikutnya yang baik, dan setelah itu Yesus langsung memulai pelayanannya. Dia mendapat pengikut, dia melakukan mukjizat. Secara pribadi, saya melihat kuasa Tuhan bekerja cepat dalam hidup orang setelah baptisan, melakukan banyak hal luar biasa bagi Tuhan setelah dibaptis. Jadi saya sangat menyarankannya. Dan jika kamu dibaptis sebelum menerima keselamatan, seperti beberapa orang yang dibaptis saat bayi, praktik ini tidak alkitabiah. Itu bukan baptisan sejati karena Alkitab jelas menyatakan baptisan terjadi setelah kamu diselamatkan dan lahir baru. Banyak orang dibaptis ulang. Jika itu kamu, saya katakan ya, pergilah ke gereja yang baik, dibaptis lagi. Karena Alkitab mengatakan baptisan terjadi setelah kamu diselamatkan. Itu simbol kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Itulah simbolnya, bahwa kamu mati dan bangkit kembali bersamanya. Jadi itu gambaran kehidupan barumu dalam Kristus Yesus. Jadi saya katakan banyak orang dibaptis ulang. Itu hal yang normal. Ini langkah pertama mereka dalam hidup baru setelah menerima karunia keselamatan gratis. Jadi saya sarankan, bacalah Alkitab yang baik, dibaptis, dan carilah gereja yang baik. Kamu tahu gereja yang mengajarkan keselamatan adalah karunia gratis. Kalau mereka bilang, bertobatlah dari dosamu, atau kamu harus berusaha, atau berjanjilah pada Tuhan kamu tidak akan jahat lagi, atau hal buruk seperti itu. Kamu tidak mau ke gereja seperti itu. Kamu mau ke gereja yang bilang, saya akan ke surga karena Yesus. Oke, terima kasih untuk waktumu. Aku sayang kamu. Muah dan selamat malam atau siang atau apapun itu di sana. Saya sangat senang jika kamu telah menerima karunia keselamatan gratis. Jaga diri, selamat tinggal.